Kesaksian Ahok soal kecurangan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang mati banyak. Kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan, dia begitu sama saya. Makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari yang stroke sampai mati banyak. Situasi Pilgub DKI Jakarta 2017 yang silam merupakan Pilgub terhoror sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Terlalu banyak isu sensitif yang digoreng di DKI Jakarta pada waktu itu merupakan upaya bagaimana supaya sebisa mungkin dapat melengsarkan Gubernur DKI Jakarta kala itu, yaitu Pak Basuki Cahayapurnama atau yang lebih sering disapa Ahok. Sayangnya Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lamban. Jakarta pun kembali seperti semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta sangat paham cara kerja Ahok. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Ia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Sebagai pejabat politik yang pernah mencicipi kursi kekuasaan DKI Jakarta, nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok tentu saja tak luput dari berbagai serangan bahkan kezaliman yang bertubi-tubi dari pihak oposisi. Ahok sendiri ternyata tak pernah tinggal diam atas berbagai tuduhan yang tertuju kepadanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini secara gamblang membongkar kesaksiannya soal Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dinilainya penuh kecurangan. Kecurangan itu yang kemudian disebut Ahok sebagai sebuah kezaliman yang pasti akan dibalas oleh Allah. Ya, kesaksian Ahok ini terdapat dalam sebuah cuplikan video berjudul Ahok Menjawab Karena Iman Saya yang kembali beredar lewat channel Jaya Inspirasi belum lama ini. Dalam cuplikan itu, Ahok mengawal kesaksiannya dengan mengatakan bahwa pembalasan Allah akan datang bagi orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Namun, Allah yang dimaksud oleh Ahok dalam ungkapannya itu adalah Allah dalam keyakinan umat Kristiani. Ahok kemudian menyinggung kembali soal gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Ia membongkar kesaksiannya soal tipu muslihat para kubu penantang dalam gelaran Pesta Demokrasi 2017 hingga menyebabkan dirinya harus terkurung dalam jeruji besi Makobrimob Depok. Kendati demikian, Ahok menegaskan kalau nasibnya yang dituduh sebagai penista agama hingga harus masuk jeruji besi itu tidak lain merupakan takdir yang harus dijalani. Ia mengatakan hal tersebut sudah atas izin Allah. Pilkada orang curang kepada saya, mereka bilang kepada saya, gimana bos, kalah nih. Saya bilang, dicurangi pun atas izin Allah. Tanpa izin Allahku dan Allahmu juga tidak mungkin kamu mencurangi saya. Saya diizinkan Allah, maka bisa masuk ke Makobrimob. Tanpa seizin Allah nggak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa mesti marah? Kata komisaris PT Pertamina ini. Ahok sendiri pun mengaku melihat langsung bagaimana Tuhan membalas semua kezaliman yang dilemparkan kepadanya. Ia mengatakan pihak-pihak yang telah menzaliminya sudah mendapatkan balasan. Bahkan tak sedikit yang sampai meninggal dunia. Meski demikian, ia tetap mendoakan orang-orang yang sudah mencelakakannya agar sadar dan bertobat. Saya jawab di pengadilan, kalau kalian menzalimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati sudah banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu, ungkap Ahok. Sementara itu, kader Partai Golkar Andi Sinulingga bicara soal Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Andi Sinulingga tegas mengatakan kalau Ahok adalah sosok yang paling buruk di antara Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Kepemimpinan Ahok di Jakarta itu bagi saya adalah sejarah buruk negeri ini yang perlu terus dicatat, didokumentasikan untuk disampaikan terus-menerus ke anak cucu, kata Andi Sinulingga. Orang ini memang sedang cari muka ya untuk dukungan politik dengan mendompleng nama Ahok. Jelas sekali kalau dia ingin mencari dukungan dari kelompok sebelah. Tapi sayang, perkataannya ini malah memancing serangan balik yang sangat menohok. Kepemimpinan Ahok di Jakarta itu bagi saya adalah sejarah baik negeri ini yang perlu terus dicatat,
didokumentasikan untuk disampaikan terus-menerus ke anak cucu, kata salah satu netizen. Justru anak cucu saya harus diceritakan bahwa dulu ada sosok pahlawan yang berani melawan kemunafikan dan pengikut khawarij berbaju agama yang mengotori masjid-masjid dan ayat-ayat Allah demi nafsu politiknya, kata yang lain. Memang cara penyampaian Ahok minus, tapi kata dan perbuatannya sinkron. Bagusan pejabat yang bicara belak-belakan daripada kelihatannya sopan tapi korupsi uang rakyat secara berjamaah dan janjinya kepada rakyat cuma PHP. Ada loh pejabat yang seperti itu, kata yang lain. Ya, belum dengar nih pemimpin daerah yang berani nantang DPRD-nya selain Ahok dan menerima aduan masyarakat langsung tiap hari di kantor, bisa bertemu langsung tanpa belit-belit, kata yang lain. Hanya Ahoklah yang paling berani ribut dengan DPRD, berani marah-marah saat ada yang berusaha menjadi begal anggaran. Hanya Ahok yang tidak takut mengatakan pemahaman nenek lo saat melihat ada anggaran tak jelas. Bahkan Ahok pun berani menantang BPK. Dia tidak munafik seperti pemimpin yang pernah dapat WTP tapi kemudian diciduk KPK. Jadi benar sekali kalau Ahok disebut sebagai gubernur terburuk bagi para tikus berdasi yang suka pesta pora saat berhasil mencuri uang rakyat. Ahok adalah gubernur yang paling parah di mata pegawai yang kerjanya mau santai-santai doang sambil terima gaji buta. Ahok berani melawan anggota dewan, sedangkan gubernur yang sekarang ini seorang pengecut, enggak tahu malu yang sering bolos rapat paripurna, terlalu pengecut untuk menghadapi kritikan sehingga menyuruh wakil gubernur untuk menjadi tukang terima semprotan amarah publik. Beraninya cuman ngundang makan malam fraksi parpol yang mendukungnya. Jakarta ketika dipimpin oleh gubernur sebelum Jokowi cuman berjalan autopilot. Slogan serahkan pada ahlinya hanyalah lawakan. Di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok, Jakarta naik level ke tingkat tertinggi. Mereka berusaha bekerja cepat, melayani masyarakat sebisa mungkin, dan ketika dipimpin Gubernur seiman dan pengecut itu, Jakarta kembali hancur dan menjadi catatan hitam atas saksi munculnya politisasi agama. Dulu, tiap hari kerja, Balai Kota selalu dibuka untuk menerima aduan warga. Solusi cepat dan efisien. Sekarang, ditutup rapat-rapat loh. Dulu, jalan raya Sompel sedikit aja, begitu dilaporkan maka akan diperbaiki secepat mungkin. Sekarang, malah dihancurkan untuk dibikin sumur resapan yang gak berguna. Dulu, pasukan kebersihan ada di mana-mana. Ada keluhan silakan laporkan ke aplikasi Clue. Dulu, transportasi sangat dijunjung tinggi. Ada e-katalog. Sekarang kelebihan bayar dijunjung tinggi. Transparansi adalah barang mewah. Kalau ada yang mau mengorek maka akan dihalangi. Dulu Ahok gak kepikiran menutup kali bau dengan kain wiring ya. Dulu dia gak ada kepikiran melubangi jalanan untuk pasang sumur kaleng-kaleng penyerap air hujan. Nonsen. Dan meski dikenal punya sikap tegas dan tanpa kompromi di mata Andi Sinulinga, Ahok tidak berani bersikap seperti itu untuk melawan arus kekuasaannya. Begitu katanya. Ahok itu gak punya rekod melawan arus kekuasaan. Ada yang tahu kapan Ahok pernah garang begitu pada penguasa negara? Andi Sinulinga. Saya juga berani jamin Andi Sinulinga nggak berani garang pada penguasa Partai Golkar yaitu Om Erlangga Hartarto. Berani garang pasti langsung ditendang dengan tidak hormat. Kalau cuman ngomong anak kecil pun bisa, saya pun bisa. Paham nggak Anda? Ya memang tak bisa dipungkiri. Kubu sebelah memang sangat mengerikan dengan narasi-narasi isu sara dalam kontestasi politik praktis. Sudah terbukti sejak Pilkada DKI, nah kemudian muncul pertanyaan, siapa Habib Kribo ini? Dengan gagah berani melalap habis kaum-kaum intoleran yang bermain isu agama demi kepentingan kekuasaan. Termasuk Anies Baswedan yang ikut dikuliti habis-habisan. Zain Assegaf alias Habib Kribo adalah sosok yang baru-baru ini muncul di media berita dan televisi. Dia datang bukan dengan tangan hampa, dia datang dengan semua pengetahuannya tentang agama dan pengalamannya hidup di Indonesia bertahun-tahun. Dia ini adalah Habib yang benar-benar mempertontonkan betapa gelar Habib harus dipertahankan. Dia berbicara dengan sangat tegas, tidak takut dengan apa yang menjadi pandangan para radikalis. Dia ini tahu bahwa ada hal yang lebih penting untuk dibela ketimbang membela Tuhan-Tuhan. Pria ini membela negara ini dengan mengatakan bahwa para radikalis ini harus dihabisi dan dibumi hanguskan dari Indonesia. Semangatnya membantai radikalis dan para kedel guru didukung oleh orang-orang baik dari orang-orang beragama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu maupun penghayat. Semua mata langsung memandang kepadanya dan memberikan sebuah dukungan yang sangat positif. Habib Kribo yang memang dikenal karena rambutnya yang keriting alam ini menjadi sosok yang sangat inspiratif, memberikan dukungan moral kepada para silent majority. Banyak orang baik yang diam dan membuat kejahatan dengan mudah berkumpul dan bertumbuh. Karena ada sebuah pepatah barat yang mengatakan bahwa the necessary thing to flourish of evil is the silence of the truth. Kebenaran yang diam adalah satu faktor yang membuat kejahatan muncul.
Saya yakin Habib Kribo ini menghantam semua orang yang ada di radikalis seperti Bahar Smith, Rizik, Haikal Hasan, dan lain-lain. Tapi di sisi lain Habib Kribo ini memberikan warning dan memberikan dorongan kepada komunitas Habib untuk tidak diam.